Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safarinda Cesaria, NIM K1A12023. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo akan menjelaskan kepada kalian semua sedikit mengenai Chromileptis altivelis atau biasa disebut dengan ikan kerapu bebek. Nah, jadi yang akan saya kasih tahukan kepada kalian semua itu mengenai morfologi, penyebaran, habitat, pola adaptasi, pola reproduksi, manfaat ekonomi, ekologi, dan informasi nilai gizinya. Nah, pertama yang perlu teman-teman ketahui mengenai Chromileptis altivelis atau biasa disebut dengan ikan kerapu bebek. Nah, jadi ikan kerapu bebek ini dia itu tergolong dalam famili Sirenidae. Tubuhnya tertutupi oleh sisi-sisi kecil. Menurut Nonji pada tahun 2005, nama kerapu biasanya digunakan untuk 4 genus anggota famili Sirenidae. Yang pertama itu ada Epinephelus, Variola, Plectropomus, dan juga Chromileptes. Selebihnya saya akan tampilkan pada gambar. Nah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai morfologi. Jadi, Chromileptis altivelis ini atau ikan kerapu bebek mempunyai ciri morfologi. Yang pertama, untuk sirip punggungnya dengan 10 duri keras dan 18 hingga 19 terdapat duri lunak. Sedangkan untuk siripnya sendiri pada perut dengan 3 duri keras dan 10 duri lunak. Untuk ekor sendiri siripnya dengan 1 duri keras dan juga 70 duri lunak. Untuk panjang total 3,3 hingga 3,8 dikali tingginya. Untuk panjang kepalanya sendiri itu 1/4 panjang total. Untuk lehernya pada bagian atas yaitu berbentuk cekung, dan bila semakin tua maka bentuknya itu semakin cekung. Untuk sirip punggung semakin ke belakang yaitu semakin melebar, dan pada kulitnya atau siripnya itu dia itu terdapat warna putih, kadang kecoklatan, dan terdapat totol-totol hitam pada badan, baik kepala maupun siripnya. Nah, selanjutnya tentang penyebaran dan juga habitatnya. Ikan kerapu bebek ini dia tuh tinggal di perairan yang subtropis maupun tropis. Ikan kerapu bebek ini juga senang tinggal di perairan yang berkarang, sehingga kadang dia dikenal dengan coral reef fish. Sedangkan untuk habitatnya sendiri, ikan kerapu bebek ini seperti yang saya bilang tadi, dia senang tinggal di perairan yang berkarang, yang ditumbuhi juga dengan padang lamun. Nah, ikan kerapu bebek ini pada siang hari dia tidak akan muncul pada permukaan air. Sedangkan ketika malam hari ikan kerapu bebek ini akan muncul pada permukaan air. Nah, selanjutnya itu pola adaptasi. Jadi ikan kerapu bebek ini dia tinggal di perairan berkarang itu dengan kedalaman 0,5 hingga 3 meter. Sedangkan suhu yang optimal bagi ikan ini yaitu 27 hingga 32 Celcius. Untuk pH-nya sendiri atau keasamannya itu 7,6 hingga 8,0. Sedangkan untuk salinitasnya itu 30 hingga 32 part per million. Untuk oksigen terlarutnya dia itu optimal jika kurang dari 4 mg per liter. Nah, jadi untuk pola reproduksi, ikan kerapu bebek ini dia ini bersifat hermatofrodit protogini, yaitu perubahan kelamin dari betina ke jantan yang dipengaruhi oleh ukuran, umur, dan spesiesnya. Transformasi dari betina ke jantan ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam kondisi alami. Pada kerapu bebek, transisi dari betina ke jantan terjadi setelah mencapai umur 2 hingga 2,5 tahun. Sedangkan pada umur 1,5 hingga 2,5 tahun, biasanya ikan masih berkelamin betina. Adapun ikan-ikan yang berumur 2,6 tahun ke atas berkelamin jantan. Induk ikan kerapu bebek ini atau Chromileptis altivelis yang akan memijah menjadi lebih sensitif terhadap suara dan cahaya. Induk betina perutnya terlihat buncit, warna tubuhnya juga lebih cerah dan pergerakannya menjadi lambat. Sedangkan untuk induk jantan pergerakannya menjadi lebih agresif daripada induk betina. Nah, untuk manfaat ekonominya, jadi ikan kerapu bebek ini termasuk jenis ikan laut yang berospek cukup cerah karena mempunyai nilai harga jual yang cukup tinggi. Ini dikarenakan jenis ikan ini adalah ikan hias yang sering digunakan sebagai hiasan di rumah. Nah, nilai plusnya sendiri itu terletak pada moncong depan kepala yang menyerupai bebek, sehingga dia sering disebut dengan ikan kerapu bebek ataupun ikan kerapu tikus.
Nah, selanjutnya untuk informasi gizinya. Jadi, dia itu mengandung protein 38,76%. Untuk lemaknya sendiri 1,57%. Nah, selain itu juga dia mengandung berbagai vitamin dan mineral penting. Salah satunya ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, vitamin D, kalium, zat besi, magnesium, zinc, hingga kalsium. Selebihnya akan saya tarakan pada gambar. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai Chromilepis altivelis atau biasa disebut dengan ikan kerapu bebek. Dan mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.